Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riki Karawang Triwardani dari kelas 12D. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemberontakan APRA. 17 Agustus tahun 1945 menjadi awal mula kemerdekaan Indonesia, tapi dari situ Indonesia tidak langsung bisa terhindar dari konflik dan pemberontakan yang ada, karena negara kita setelah kemerdekaan sempat terjadi beberapa konflik, salah satunya adalah pemberontakan APRA. Nah, apa itu APRA? APRA adalah singkatan dari Angkatan Perang Ratu Adil yang dibentuk pada tahun 1949. Pasukan ini dibentuk oleh Kapten Raymond Westerling, tersusun dari tentara-tentara Belanda dan juga terdiri dari Kenil, yakni pasukan Belanda di Indonesia. Milisi ini dinamai Angkatan Perang Ratu Adil karena mengambil istilah dari kitab ramalan Jawa kuno, yaitu Jayabaya. Ratu Adil di dalam kitab Jayabaya menyebutkan datangnya seorang Ratu Adil keturunan Turki yang akan membebaskan bangsa Indonesia dari kezaliman. Pembentukan APRA dilakukan pada tanggal 9 Januari 1949. Oleh karena itu, latar belakang pemberontakan APRA terkait dengan keputusan membubarkan negara federal pembentukan Belanda pada masa Republik Indonesia Serikat. Latar belakang pemberontakan APRA dikarenakan ketidaksetujuan Raymond Westerling atas pembentukan Kesatuan Republik Indonesia oleh Soekarno-Hatta yang merubah bentuk negara federal dalam Republik Indonesia Serikat atau RIS. Berdasarkan Konferensi Meja Bundar atau KMB yang diselenggarakan di Den Haag tahun 1949, Republik Indonesia Serikat, hasil pembentukan Belanda akan digabungkan kembali dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Westerling juga menganggap bahwa pemerintah negara Republik Indonesia saat itu didominasi oleh orang-orang Jawa. Raymond Westerling menganggap bahwa dirinya pantas disematkan gelar sebagai Ratu Adil karena dirinya memiliki darah campuran Turki. Sementara Ratu Adil di dalam kitab Jayabaya dikatakan memiliki darah Turki. Raymond Westerling pun membujuk masyarakat Indonesia agar mendukung perjuangan yang ingin membebaskan rakyat Indonesia dari keterpurukan. Apalagi dia menyebutkan dirinya sebagai Ratu Adil yang dijanjikan. Pemberontakan APRA di Jawa Barat pada tahun 1950 mempunyai tujuan untuk mempertahankan negara federal Republik Indonesia Serikat yang ingin diubah ke dalam bentuk negara kesatuan Republik Indonesia oleh pemerintah pusat. Westerling menuntut kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat atau RIS agar menghargai negara federal lainnya, khususnya negara Pasundan. Westerling juga meminta pemerintah untuk mengakui APRA sebagai bagian dari tentara negara Pasundan. Pemberontakan APRA terjadi pada masa kepemimpinan Perdana Menteri Muhammad Hatta dengan bentuk sistem pemerintahan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Sebelum meluncurkan kudeta pada bulan Januari 1950, Raymond Westerling mengirimkan ultimatum dalam bentuk surat ke pemerintah Republik Indonesia pada 5 Januari 1950. Dalam surat ini, Westerling mengancam akan melancarkan pertempuran besar melawan pemerintah Indonesia apabila tuntutannya tidak dipenuhi. Westerling memberi pemerintah Indonesia waktu selama 7 hari terkait dengan ultimatum yang dia berikan. Karena ketidaksetujuan dengan rencana Westerling untuk mencegah pertempuran itu, Muhammad Hatta mengeluarkan perintah untuk menangkap Westerling di tanggal 10 Januari 1950. Mendengar perintah ini, Westerling pun segera melaksanakan kudeta melalui penyerangan ke Bandung, sehingga pemberontakan APRA di Bandung berkait dengan tuntutan Westerling untuk mempertahankan negara federal yang ditolak oleh pemerintah pusat. Raymond Westerling bersama-sama dengan Sultan Hamid II dari Pontianak meluncurkan kudeta pada tanggal 23 Januari 1950. Pasukan APRA pun berhasil menduduki Bandung dengan mengambil alih markas staf divisi Siliwangi untuk sementara waktu. Hanya saja pasukan ini belum berhasil menduduki wilayah Blora dan Jakarta.
ketika pasukan APRA berencana untuk melaksanakan pemberontakan kedua di wilayah Jakarta. APRA juga berniat untuk membunuh tokoh-tokoh negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri seperti Sekretaris Jenderal Ali Budiarjo dan Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono ke-9. Hal inilah yang menjadi latar belakang mengapa APRA dianggap sebagai gerakan pemberontakan. Gimana sih akhir dari pemberontakan APRA? Seperti yang sudah diketahui, bahwa latar belakang pemberontakan APRA itu dikarenakan ketidaksetujuan Westerling terhadap rencana pembubaran negara federal pembentukan Belanda di Republik Indonesia Serikat. Demi mewujudkan keinginannya untuk melancarkan tujuan tersebut, Westerling pun melakukan kudeta dengan menyerang Bandung. Akibatnya, karena serangan itu, sebanyak 94 anggota TNI Divisi Siliwangi di Jawa Barat tewas, termasuk korban tewas adalah Letnan Kolonel Lembong yang bertugas di wilayah tersebut. Selain itu, dari pihak TNI, pihak warga sipil juga turut menjadi korban. Selanjutnya, APRA juga berencana untuk melakukan kudeta yang kedua, namun upaya ini mengalami kegagalan. Kegagalan kudeta ini dikarenakan oleh demoralisasi anggota APRA terhadap Westerling dan memutuskan untuk mengundurkan diri dari pasukan. Apalagi setelah itu, Westerling juga tidak lagi mendapat dukungan dari pihak Belanda. Komandan tinggi Belanda yang ada di Bandung saat itu mendesak agar Westerling segera pergi dari kota Bandung, dan akhirnya Westerling juga ikut melarikan diri ke Belanda. APRA pun akhirnya secara resmi tidak lagi beroperasi pada bulan Februari 1950. Nah, apa aja sih upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi pemberontakan APRA ini? Kalau dilihat dari latar belakang pemberontakan APRA yang sangat kental dengan kepentingan Belanda di Indonesia, menjadikan upaya pemberontakan APRA ini sangat mudah dihentikan karena kurangnya dukungan dari publik. Pemerintah Indonesia berhasil menggagalkan upaya serangan APRA yang kedua di Jakarta dengan menurunkan pasukan APRIS serta bantuan masyarakat sipil. Untuk mencegah agar serangan APRA tidak kembali terulang dan APRA segera tunduk terhadap keputusan pemerintah Republik Indonesia, maka pemerintah pun menekankan kepada Komandan Tinggi Belanda di Bandung, yaitu Mayor Jenderal Engels, melalui perundingan. Salah satu tokoh penumpasan APRA adalah Muhammad Hatta yang turun langsung untuk bertemu dengan Komisaris Tinggi Belanda loh. Mayor Jenderal Engels kemudian mendesak agar Westerling segera pergi meninggalkan kota Bandung, mengetahui posisinya sudah terjepit dan tidak memiliki dukungan dari pihak manapun. Sehingga Westerling pun kemudian melarikan diri ke Belanda. Nah, siapa aja sih tokoh-tokoh dari pemberontakan APRA ini? Tokoh-tokoh dari pemberontakan APRA antara lain adalah Kapten Raymond Westerling, yaitu mantan Kapten DST, yaitu Depot Speciale Troopen Kenil, yang merupakan depot pasukan khusus tentara Belanda. Selain Raymond Westerling, gerakan pemberontakan APRA ini juga mendapatkan dukungan dari Sultan Pontianak, yakni Sultan Hamid II yang merupakan pendukung federalis. Monumen Dwikora dan Trikora pun diresmikan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengenang perjuangan TNI.